Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kaifa halukum anak-anakku semua? Bagaimana kabar kalian semua? Siswa kelas 1A dan 1B, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan terus bersemangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini di pembelajaran apa hari ini? Fikih ibadah. Nah, kita masih dalam pembelajaran KD 3.3 mengetahui makna bersih dan bersuci. Nah, pada 2 pertemuan yang lalu kita sudah belajar apa saja? 1. Apa? Toharoh. 2. Apa kemarin? Hadas. Betul, hadas. Yaitu 1. Toharoh. 2. Hadas. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan belajar terkait najis. Nah, setiap ibadah yang kita lakukan atau yang dilakukan oleh seorang muslim. Apa Ustadz muslim? Orang beragama Islam itu disebut muslim ya, ingat. Maka harus bersih dari segala najis. Karena apa? Karena kebersihan merupakan bagian dari kesempurnaan kita dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Kebersihan itu merupakan bagian dari kesempurnaan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa itu najis? Najis adalah kotoran, baik dalam badan kita, pakaian kita, atau tempat kita beraktivitas. Nah, itu ya pengertian dari najis. Apa tadi najis? Kotoran baik dalam badan kita atau pakaian kita atau dalam tempat kita beraktivitas atau aktivitas ibadah. Itu najis. Contohnya apa benda-benda najis Ustadz? Nah, ini ya Ustadz Afif tuliskan di sini di antaranya. 1. Babi. Hewan babi itu ya. Itu najis. Nah, maka kalau kita sholat di kandang babi sah atau enggak? Enggak. Nah, karena itu hewan najis. Tempatnya najis, kotorannya najis, maka enggak boleh. Nah, kemudian bangkai. Ya, hewan bangkai itu mati ya. Misalkan hewan yang udah mati itu namanya bangkai. Bangkai ayam misalnya. Bangkai cicak. Nah, itu enggak boleh ya. Itu termasuk najis. Kemudian air kencing. Nah, siapa di antara kelas 1A dan 1B yang masih ngompol? Nah, ompol kalian itu, air kencing itu adalah najis. Nah, air kencing kita itu najis ya. Misalnya, nggak sengaja fulanah bangun tidur, kok basah ini apa ini? Oh, padahal mau sholat subuh. Wah, tetap aja nggak apa-apa ini. Oh, ternyata itu air kencing, maka nggak boleh sholat subuh dulu. Nah, dibersihkan dulu itu atau ganti baju, bersihkan badan, ganti baju, baru sholat wudhu, kemudian sholat. Nah, maka nggak boleh ada air kencing di sana. Nah, kemudian kotoran hewan cicak tuh biasanya kalau di rumah ya, cicak atau kucing itu biasanya. Nah, itu harus nggak ada, atau ayam ya. Nah, itu juga nggak boleh ada di tempat kita, misalkan untuk tempat beribadah ya. Kemudian jilatan anjing. Nah, ini juga siapa yang di rumah memelihara anjing? Nah, nggak ada ya, maka kenapa jilatan anjing nggak boleh ya? Ini syariat gitu ya. Jadi jangan ditanya lagi, Ustadz kenapa kok sholat maghrib 3 rakaat? Ya, ini karena syariat ya. Kenapa jilatan anjing itu najis Ustadz? Ya, itu karena syariat ya. Jadi kita nggak boleh memelihara anjing. Nah, bolehnya kalau untuk menjaga ya, untuk menjaga rumah itu boleh, tapi nggak boleh masuk rumah dia. Di luar terus ya. Boleh itu. Namun jika digunakan untuk hewan peliharaan,
Nah, seperti kucing misalnya, itu anjing yang kita sering elus-elus kepalanya ya, itu maka nggak boleh ya, nggak boleh memelihara anjing. Kemudian darah haid, ini untuk perempuan yang Mas dan Mbak kelas 1A 1B, darah haid ini untuk nanti perempuan kalau udah gede nanti ada darah haid ya insyaallah. Kemudian bekas muntahan ya, kalau siapa yang habis muntah ya misalnya, maka itu termasuk najis. Maka ini merupakan benda-benda yang termasuk najis ya, najis. Nah, contohnya dalam sholat. Sholat merupakan salah satu ibadah, ya kan? Nah, maka sebelum sholat kita harus memastikan terlebih dahulu, ada enggak di badan kita itu ada najis? Ada enggak di pakaian kita itu ada najis? Ada enggak di tempat kita sholat itu ada najis? Maka kita harus perhatikan, kalau ada najis, maka harus kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, kemudian jika kita misalnya sholat di tempatnya itu ada najis, maka sholat kita menjadi tidak sah. Nah, kemudian cara membersihkan najis diantaranya dengan apa? Dicuci. Nah, dicuci apa nih Ustaz? Misalnya Ustaz kasih contoh, air kencing misalnya. Nah, itu air kencing ada misalkan di kaki kita. Maka bersihkan dengan air sampai hilang bau dan warnanya. Wah, dibilas ya. Sampai hilang bau, rasa dan warnanya. Nah, ini misalnya. Tapi kalau kencing kita gimana rasanya Ustaz? Ya nggak usah dirasain ya. Kita bersihkan aja sampai hilang bau dan warnanya. Ya, itu ya. Atau juga misalnya di tempat kita, maka kita pel. Nah, misalkan ada di tempat sholat itu di situ ada kotoran hewan, maka kita bersihkan dengan air dipel ya misalnya. Nah, itu. Nah, kemudian ingat ya, najis itu tidak menyebabkan wudhu menjadi batal. Ya, misalnya kalian sudah wudhu nih subuh, mau sholat subuh, kalian wudhu kan? Ternyata setelah mau sholat itu di kaki kalian ada najis, maka wudhu kalian itu nggak batal. Cukup bersihkan najis di kaki kalian dengan air misalnya sampai hilang bau, hilang warnanya ya. Kemudian lanjutkan sholat. Tidak perlu mengulangi wudhu. Yang menyebabkan wudhu menjadi batal apa kemarin? Yaitu hadas ya, hadas kecil. Contohnya apa? Kentut misalnya, atau BAB, buang air kecil. Maka itu yang menyebabkan wudhu menjadi batal. Kalau najis, ya benda-benda najis itu tidak menyebabkan wudhu menjadi batal. Cukup kita bersihkan najisnya, kemudian kita sholat. Nah, itu ya terkait najis. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu dari Ustaz Afif. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.